bagian terinti dari manusia. Apa ya? Ibu tahu bagian terinti dari dirimu itu yang bagian mana? Ya. Adik-adik tahu? Sama jawabannya. Cuman kalau ibu-ibu jawabnya rada ragu-ragu. Adik-adik hati. Bagian inti hati, atau biasa diistilahkan dalam Al-Quran dengan ruh. Diistilahkan pula para ulama dengan bahasa nafas qalbun, hati. Kita biasa menyebut inti manusia. Manusia kan punya 3 komponen, 3 bagian, 3 unsur, 3 hal yang menjadi keabsahan sebuah diri. Harimalitus punya 3 bagian, bisa disebut harimalitus. Yang pertama badan, ini bagian paling fisik, bagian paling tampak, bagian paling zahir, tampilan luar. Saya harimalitus, badan. Jadi kalau saya nggak punya badan, namanya bukan harimalitus, hantu. Kayak ada harimalitus tapi tidak ada badannya. Itu namanya penampakan. Gitu ya. Harimalitus disebut harimalitus yang pertama, dia punya badan. Jadi sekalian, kemudian yang kedua, seseorang menjadi seseorang. Orang itu adalah orang itu. Yang kedua bagiannya adalah akal. Kalau ada orang ditilang, namanya bukan orang, tapi jadi ada embel-embel di belakang, namanya orang gila. Disebut manusia, bukan manusia, bukan ketelak ya. Jadi bukan dekatlah. Dia tidak lagi dibebani dengan hukum syariat. Orang gila nggak wajib sholat. Orang yang nggak wajib sholat itu 2 orang. 1 orang gila, 2 orang meninggal dunia. Jadi kalau ibu nyuruh anaknya sholat, anaknya nggak mau sholat, bilang nah yang nggak wajib sholat cuma 2. Jadi kalau kamu masih hidup, 1 aja yang nggak wajib sholat, namanya orang gila. Kalau kamu nggak mau dibilang gila, maka sholat. Jadi ibu teman-teman sekalian, manusia disebut manusia kalau punya 3 unsur bagian, 3 komponen, 3 komposisi, 3 rukun. Kalau dalam bahasa istilah ilmu fikih kita, bagian dari sesuatu tidak disebut sesuatu tersebut tanpa ada bagian itu. Kan begitu definisinya rukun. Jadi sekalian, rukun manusia, bagian dari manusia ini 3. 1 badan, 2 akal, 3 hati. Manusia nggak disebut manusia kalau nggak punya badan. Manusia nggak disebut orang kalau nggak punya akal. Dan manusia jadi jahat, jadi bukan kayak orang kalau dia nggak punya hati. Nah, dari 3 hal ini yang Allah inginkan dari kita adalah ruh. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Allah nggak lihat badan kamu, Allah nggak lihat kulit kamu. Yang Allah lihat dari kamu adalah hatimu. Hati kita pusat
pandangan Allah dari diri kita. Hati kita nih yang menyebabkan kita masuk surga, yang menyebabkan kita masuk neraka. Hati kita nih yang kalau dibilang ada orang dicinta, ada orang dibenci sama Allah Ta'ala. Itu yang dicinta, yang dibenci apanya? Hatinya, bukan badannya. Kalau Nabi Muhammad bilang, Inna Allah yanzil bintrutil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin fa'uhilahul matalib. Sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, memanggil-manggil hambanya. Siapa di antara kalian yang mau mohon ampunan? Siapa di antara kalian yang kembali? Siapa di antara kalian yang punya hajat? Panggilan Allah tidak ditujukan kepada badan, bahkan tidak ditujukan kepada akal, ditujukan kepada hati. Allah melihat darimu hatimu. Nih, yang sekarang kumpul di sini, nilai kita nggak sama, walaupun sama-sama kumpul di sini. Allah memandang kita nggak sama, lebih melihat kepada hati. Ada yang saudaranya ada di sini, hatinya di dapur. Ada yang badannya di sini, hatinya lagi kepikiran suaminya. Ada adik-adik juga nih, badannya di sini tapi hatinya di mana nih? Di mall. Allah itu lebih peduli pada hati. Pusat pandangan Allah. Lan yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan sampai kepada Allah daging kalian, kata Allah. Dagingmu gak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, tidak pula dagingmu sampai kepada Allah, tidak pula darahmu sampai kepada Allah. Tidak sampai. Darah daging gak nyampe sama Allah. Mau usul kepada Allah, mau ma'rifat kepada Allah, mau sampai kepada keridhaan Allah, mau tiba dalam pintunya Allah, mengetuk untuk pintunya Allah, mau sampai dalam dekat rahmatnya Allah, mau sampai pada pandangan cintanya Allah, tidak sampai darahmu, tidak sampai dagingmu. Jadi kalau sholat baru daging, kalau pergi haji, yang baru pergi haji baru daging. Kalau pikirnya baru di lisan ini daging. Tidak bisa sampai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah. Yang bisa sampai apanya? Ruh, hati. Ya lalu takwa minkum. Yang bisa sampai kepada Allah itu takwa. Takwa letaknya di mana? Di hati kita, di ruh kita. Hati yang ngerti sama Allah, bukannya hati yang paham bahwa dia berada dalam pandangan Allah. Hati yang paham bahwa sholat adalah penghadapan dirinya kepada Allah. Hati yang paham bahwa jika misalnya bilang astagfirullah adalah permohonan ampun kepada Allah. Hati yang paham ketika mengucap kalimat la ilaha illallah bahwa tidak ada pengatur kehidupan kecuali Allah. Ini yang bisa sampai kepada Allah. Saudari muslimin, karena ketika ada seseorang dilihat sama Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang santri, seorang murid
banyak belajar ayat, belajar ketemu sama Sayyidina Umar. Dia begitu melihat Sayyidina Umar berdiri, tunduk kepala. Kepalanya ditundukkan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Cuman sayangnya hatinya tidak. Hatinya, saya duduk biar Umar tahu kalau saya ini orang ngerti adat. Ada tuh orang yang tawadhu untuk ditinggikan, merendahkan diri agar menaikkan mutu. Itu kontras. Badannya ditunduk-tundukin, tapi hatinya ditinggi-tinggikan. Badannya penuh khusyuk, kelihatannya, tapi hatinya merasa diri lebih daripada orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan diri ini terhindar dari hakikat kesombongan yang seperti ini. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat anak tersebut meluk depan Sayyidina Umar, sama Sayyidina Umar ini. Itu apa bahasanya sih? Dia apa ini? Yang gua aku. Dia apa? Dijunduk. Tambah lebih susah lagi menjadi digituin Sayyidina Umar. Di apa ya? Tadi kalau saya ditoyor. Iya. Digituin Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? At-taqwa hahuna, laisa hahuna. Yang namanya takwa itu gak di dahimu. Yang namanya takwa itu bukan di darah, bukan di dagingmu. Takwa hahuna, takwa letaknya di hati, di ruhmu, di ruhmu. Setelah itu sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika satu hari melihat seorang datang, ada bekas-bekas bulu di badannya, di dagingnya, tampilan luarnya, masih bekas air wudhunya. Masuk, Nabi lagi kumpul, ada beberapa orang di situ, 20-30-an orang. Orang-orang itu datang dari kampung, yang bersama dengan Nabi itu datang dari dusun, orang dalam, orang kampung. Mereka memang tidak berpendidikan, belum banyak ngerti ibadah, tapi mereka hatinya baik-baik. Nabi senang, Nabi bertemu sama mereka, Nabi diskusi, Nabi ajak ngobrol mereka. Saat orang itu masuk, Nabi panggil, jangan. Dia datang pada Nabi dengan bekas air wudhu yang masih netes-netes. Nabi tanya sama dia, tanya ke asal. Kata Nabi, adakah kamu berpikir bahwa kamu lebih baik daripada semua yang lagi pukul saya? Kamu punya perasaan itu bahwa kamu lebih baik daripada mereka? Dia di depan Nabi, masih orang baik nih, insya Allah ya. Dia di depan Nabi, dia duduk, dia bilang, kata ya Rasulullah, iya Rasul, saya masuk tadi, saya lihatin jatuh gitu. Nanti saya merasa diri saya lebih baik daripada mereka ini. Nabi Muhammad kemudian berkata, karena itu kata Nabi, aku lihat belasan setan berada di belakangmu itu. Aku lihat belasan setan berada di belakangmu itu. Iya Ustazah, nggak kelihatan. Saya ini intinya bukan mukanya loh. Jadi teman-teman ibu-ibu sering sekalian,
badan kita nggak nyampe ke Allah. Akal kita merupakan sesuatu yang bisa kita masukin ilmu-ilmu, dalil-dalil, pemahaman-pemahaman lebih baik daripada badan kita. Tapi bukan di situ juga inti. Yang inti adalah hati. Nah, ibu sih sekalian, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini bulannya kita memperbaiki hati kita. Rajab syahrul taqallid, Rajab bulanmu mengosongkan, bulanmu bikin khalwat, bikin bersih. Apanya yang dibersihin? Hati. Ada apa di hati kita? Oh, kita lihat-lihat ada kebencian. Bulan Rajab kemarin dibersih-bersihkan, belum dikerjakan bulan Rajab karena belum terhenti. Ya udah nggak apa-apa, sekarang mumpung belum masuk bulan suci Ramadan. Sebab begitu masuk bulan suci Ramadan, hatimu masih ada kebencian dengan satu saja hamba Allah SWT, terhalang dari semua rahmat yang turun pada bulan Ramadan. Kayak mau masukin air, tapi gelasnya ditutupin. Mau masukin air saya tuang, tapi gelasnya saya tutupin, bisa masuk ke mana masuk. Ini yang jadi penghalangnya nih, kebencian kita sama satu saja dari hamba Allah SWT yang beriman. Sayangi hatimu, jangan biarkan satu kebencian terhadap sesama manusia menghalangkanmu dari turunnya hujan rahmat itu. Siapapun orangnya, tapi dia merebut suami saya. Siapapun orangnya, tapi gara-gara dia saya jadi gak naik kelas. Siapapun orangnya, tapi gara-gara dia yang asalnya ngelamar saya jadi batal ngelamar dia. Ditikung ya. Siapapun orang. Saya bencinya sama mantan suami. Katanya ibu yang pakai jilbab warna. Siapapun orangnya, jangan jadikan kebencianmu padanya menghalangkanmu dari apa yang akan Allah SWT turunkan pada bulan Ramadan nanti. Nabi Muhammad cerita 4 kelompok orang gak bisa dapat rahmat di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Pecandu minuman keras, anak durhaka sama orang tua, qati'ur rahim yang memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya, dan musyahid alladzi bainahu wa baina akhihi al-mu'min syahna, orang yang di hatinya terdapat dendam dan permusuhan dengan salah satu dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang tuh hatinya dibersihin. Ustaz, tapi kok susah mau maafin salahnya orang. Nih, saya kasih tahu. Kenapa urusan memaafkan salahnya orang jadi begitu pentingnya sampai menghalangkan kita dari rahmat yang mau turun? Kenapa gitu? Karena ada kaitannya sama iman. Orang yang hatinya beriman kepada Allah paham bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka setiap melihat hambanya Allah, dia paham bahwa
tidak ridho dengan apa yang terjadi, padahal tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, kok saya nggak bisa maafin salahnya orang? Nah, hati-hati, itu ingatmu hati-hati. Coba silahkan masing-masing, baik adik-adik, santri ataupun ibu-ibu, coba lihatin hatinya, itu tutup hatinya, udah pada disingkirin atau belum? Kebencian, dendam, ada yang masih dipelihara atau enggak? Jangan sampai masih ada yang tersisa dari kebencian dengan hamba Allah SWT. Hilangin, dihapusin, angkat. Ya Allah, saya udah maafin semua orang kecuali bulan bin bulan. Nah, itu masih ada tutupnya. Bersihin. Sayangin dirimu. Maafin semua orang yang pernah berbuat salah. Bu, diapain sih sampai gak bisa maafin? Sayyidina Hasan itu cucu Nabi, meninggalnya diracun. Yang meracun beliau Nur Madinah, karena merasa Madinah sempit selagi masih ada cucu Nabi hidup. Orang akan lebih terdiak daripada saya. Fitnah kekuasaan. Serem ya. Dari dulu orang yang sama urusan kekuasaan bahkan mau-maunya menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah yang seperti ini. Jadi itu sekalian saya muliakan. Dia bayar orang, bikin game, bikin tipu daya, bikin strategi, sampai masuklah racun di minuman Sayyidina Hasan oleh pelayan Sayyidina Hasan yang memang bekerja dipekerjakan sama gubernur tersebut tanpa sepengetahuan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi ibu sekalian diracun. Sayyidina Hasan nggak tahu gitu. Kritis beliau, koma. Saat beliau sedang dalam keadaan kritis, sudah sangat berat, ajal sudah diperkirakan hampir bentar lagi datang, beliau kumpulkan keluarga. Jadi sekalian, ada adiknya Husain, ada saudarinya Zainab, putri Nabi, cucu Nabi, ada juga anak-anaknya, ada cucu-cucu. Beliau melihatnya sudah memberikan wasiat. Beliau kemudian memberi isyarat kepada Sayyidina Husain untuk mendekat karena suara beliau sudah menjadi semakin lemah. Di sini, ya Husain, ini aku pada hadap. Husain, saya tahu siapa yang berbuat ini pada saya. Yang racun saya ini saya tahu. Terus mau dikasih tahu sebuah dendam gitu. Tolong nanti carikan cyanida, taruhkan di kopinya. Begitu? Enggak gitu. Itu orang yang nggak tahu bahwa hati dipersembahkan untuk Allah. Orang yang berpikir balas-balas dendam dan lain sebagainya, itu adalah orang yang gak paham bahwa hidup ini seharusnya dipersembahkan buat Allah, dan bahwa kita tidak punya kehidupan yang lain untuk kita bawa menuju negeri akhirat. Kalau yang ngerti sama Allah, yang ngerti bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, orang yang ngerti bahwa hidup kita adalah satu-satunya bekal menuju akhirat, yang ngerti bahwa hati seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, omongannya gak gitu, gak minta dibahas.
beliau bilang, Husain, saya tahu siapa yang berbuat ini pada saya. Jika suatu hari nanti kamu tahu siapa dia, sampaikan salam kepadanya. Katakan padanya, aku sudah memaafkan dia. Kemudian meninggal dunia. Meninggalnya dia aja. Maaf ini apa benar? Ibu kenapa sampai sama api nanti? Diracun juga. Hah? Ayo kita belajar. Adik-adik kita belajar. Jangan mau-maunya nyimpan dendam, nyimpan permusuhan dalam hati. Sayangi hatimu, dek. Sayangi hatimu. Karena ia adalah modalmu untuk sebuah hari yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak selamat dia ya. Tak selamat orang yang bawa harta. Tak selamat orang yang bawa anak banyak. Tak selamat orang yang bawa pengikut banyak. Tak selamat orang yang bawa murid banyak. Yang selamat di hari akhirat orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Bulan Rajab, Syahrul Takhallid, bulan kita bersih-bersihin hati kita dari semua yang gak enak. Dah, dimaafin semuanya. Dimaafin Bu ya. Maafin deh ya. Dan penting juga buat kita yang ngalamin ini, tutup ini dengan kita minta maaf, minta ridho sama orang-orang yang keridoannya berpengaruh dalam hidup kita. Siapa itu? Orang tua, suami bagi istri. Siapa lagi? Guru bagi santri. Itu berpengaruh. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan dari sejak bulan Rajab, kita minta ridho sama orang tua. Santri minta ridho sama guru. Guru itu semua yang pernah belajar. Ana abid man allamani walau harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, saya adalah budak dari seseorang yang mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. In sya'a ba'ani wa in sya'a a'tamani. Kalau dia mau, dia bisa jual saya. Kalau dia mau, dia bisa merdekain saya. Maka minta ridho sama guru-gurunya, biar hatimu gak ada penghalang. Ibu-ibu gitu, minta ridho ke suaminya. Bu, ini saya lagi ngomong serius nih. Ibu gak ada yang punya suami bu? Janda-janda. Oh kayak gak ada niat mau minta maaf gitu sama suami. Banyak janda. Oh banyak janda. Jaga. Semua banyak orang punya suami. Nanti pulang, tunggu suaminya datang, terus pulang. Saya baru ngerti banget. Ternyata ridha Allah itu adalah surga. Dan ternyata kamu adalah jalan menuju surga. Saya tukang kalau Ramadan selalu dengar pikiran di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Syahadat, istighfar, terus minta surga. Saya baru sadar ternyata jalan surganya ada di rumah saya.
saya sendiri. Bang, maafin ya. Ridoin suaminya nanya, kamu habis sekarang minum obat apa? Itu tuh, kalau nggak sekali minta maaf sama suaminya kayak begitu. Minta maaf, tuh ya, yang serius minta maaf sama suaminya. Ini benar-benar nih saya sampaikan. Daripada Ramadan kita habis berantakan ke depan, jangan sampai ini terjadi. Ibu, suamimu jangan lihat dia sebagai Fulan bin Faltan, jangan lihat dia sebagai Bambang bin Heru, jangan lihat dia sebagai Fulan bin Fulan, tapi lihat dia sebagai hambanya Allah yang Allah jadikan surgamu berada di bawah telapak kakinya. Saya kemana-mana datang perginya dia, katanya, kelihatannya. Tapi tetap aja Bu, kalau suami saya nggak itu nggak ada artinya apa-apa. Makanya saya suka ancam suami saya. Jadi ibu-ibu sekalian, suami kita dalam surga. Kita mesti minta ridhonya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ya, mulai yang serius. Adik-adik minta ridho sama orang tuanya. Yang serius minta ridhonya deh. Yang serius. Benar loh ini, surgamu berada di bawah ridhoan orang tua. Katanya Nabi Muhammad ridho ridho walidin, Rasulullah bisufil. Hadis itu bukan cuma dihafal, bukan cuma dihafal, dikaji, didiskusikan, dibahas, tapi tidak pernah diamalkan. Kalau Nabi Muhammad bilang ridho walidin, berarti artinya kamu harus duduk depan orang tuamu, kemudian bilang, maafin semua salah saya ya Ma, ridhoi ya Ma. Ibu, maafin semua salah saya ya Bu, ridhoi saya ya Bu. Papa, ridhoi saya ya Pak. Itu baru hadismu jadi hadis kalau masuk ke hati. Tapi kalau cuma hadisnya nyampe di lisan, nggak bakalan sampai. Adik-adik sering-sering. Kalau hadis cuma sampai di akal, didiskusikan, dibahas, tapi nggak pernah nyampe ke hati, berubah jadi cahaya pengamalan, tapi semua nggak akan ada manfaatnya apa-apa. Ayo kita belajar insyaallah. Biar semua ilmu yang kita dapat jadi cahaya yang memandu kita dalam kehidupan kita yang Rajab, Syahrul, wa Sya'ban, Syahrul Tahalli. Kalau sudah urusan kita dengan permusuhan berhasil kita hindari. Kalau dalam hati kita udah gak ada dendam, gak ada kebencian kepada siapapun, kalau kita sudah dapat keribuan orang-orang yang keribuannya berpengaruh, ketidakribuan dia jadi tutup, yang tutup hati kita, orang tua, suami, kemudian lagi saudara-saudari kita, jangan sampai kita putusin hubungan silaturahmi sama mereka. Jadi sekalian saya muliakan, hati kita udah terbuka, udah syahrul tahallinya udah kita bisa dapetin, tahallinya udah berhasil kita dapetin, udah bersih, udah siap nih, udah gak ada tutupnya. Sekarang tinggal diapain? Sya'ban, syahrul tahalli. Sya'ban, bulan kita berhias. Apa yang dihiasin? Hati. Hatinya dihias. Hatinya didandani. Wajah hatinya di make upin.
Jangan cuma wajah zahir aja yang didandanin. Nih kita punya wajah zahir nih. Kalau udah bersih-bersihin pagi hari kita taruhin foundation, bedak dasar, jadi gitu. Habis itu taruhin bedak. Ada tuh ibu-ibu yang di sono-sono malahan pakai maskara, pakai bulu mata anti badai, bulu mata anti bala. Habis itu bibirnya dilipstikin, matanya dicelakin. Ada syahwat. Kalau urusanmu sama hamba-hamba yang Allah benar, sekarang nih hatimu saatnya buat titik hati. Saatnya hatimu buat didandanin. Ya, mohon maaf bagi ibu tidak ada anaknya yang menangis, mungkin bisa diajak jalan-jalan sebentar, mungkin panas, mungkin agar tidak mengganggu konsentrasi ibu yang lain. Ya. Baik, boleh dilanjutkan? Ibu saya sekalian yang saya muliakan. Jadi bulan Sya'ban sebagai musim perbaikan diri kita, habis hati kita dibersihkan dari dendamnya, dari permusuhannya, saatnya didandani, saatnya dinikmati, saatnya diriasin dengan apa? Dengan yang indah. Apa yang indah? Namanya Muhammad, namanya Nabi Muhammad, namanya Nabi. Tidak ada yang lebih indah dalam pandangan Allah daripada Nabi Muhammad. Kalau Allah lihat hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang hatimu dengan pandangan penuh rahmat. Dek, kalau Allah lihat dalam hatimu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan menganggap hatimu sebagai salah satu hati yang paling indah, yang layak untuk diturunkan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka hiasi hatimu dengan Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih cantik daripada Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih menawan daripada Nabi Muhammad. Baik lahir maupun batinnya, baik akal maupun hatinya, baik khuluqan maupun akhlaknya. Makanya kita baca dalam kitab Mawaid, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah khalqan, penciptaannya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Tidak ada ruh lebih indah dalam pandangan Allah daripada ruhnya Nabi Muhammad. Tidak ada nama lebih Allah sukai daripada nama Muhammad. Tidak ada orang yang lebih Allah cintai daripada yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada kota yang lebih Allah sukai daripada kotanya Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang lebih Allah
Muhammad. Gak ada keluarga yang lebih Allah sukai daripada keluarganya Nabi Muhammad. Gak ada sahabat lebih Allah sukai daripada sahabatnya Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Saudara ibu sekalian yang saya muliakan, seluruh muka bumi ini kota yang paling dicinta sama Allah kota apa? Python. Kota Mekah sama Madinah. Dan lawan ittafaq jami'ul ulama bi anna afdalul biqa' 'alal ardh Madinah wa Mekah. Semua ulama sepakat kota paling mulia di sisi Allah adalah kota Mekah, kota Madinah. Wa innamal khilafi ma bainahuma. Yang diperbedakan oleh para ulama antara Mekah dan Madinah muliaan mana? Ada yang mengatakan Mekah lebih mulia, ada yang mengatakan Madinah lebih mulia. Dan ini sesudah wafatnya Nabi. Jika di masa hidupnya Nabi, Mekah dan Madinah mana yang lebih mulia? Yang ada Nabi Muhammadnya. Mekah lebih mulia dari Madinah kalau Nabi Muhammad ada di Mekah. Madinah lebih mulia daripada Mekah kalau Nabi Muhammad ada di Madinah. Bahkan Badar lebih mulia daripada Mekah dan Madinah ketika Nabi Muhammad ada di Badar. Khandaq lebih mulia daripada Mekah Madinah ketika Nabi Muhammad sedang ada di Khandaq. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Habib mengatakan afdalul biqa' 'alal itlaq wa ar-rawdatus syarifah hatta 'alal arsy wal kursi. Para ulama mengatakan Al-Habib Umar bin Habib tempat yang paling dicinta Allah, bahkan mengalahkan arsy, bahkan mengalahkan kursi adalah ar-rawdatus syarifah, tempat di mana jenazah Nabi Muhammad bersemayam di dalamnya. Semua yang ada Nabi Muhammadnya jadi dicinta sama Allah. Semua yang ada Nabi Muhammadnya jadi terhias di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita. Bu, apakah kamu punya nilai di hadapan Allah? Seberapa Allah cinta kepadamu? Seberapa Allah cinta padaku? Allah dia. Adakah kekasihnya Muhammad ada dalam hatimu? Allah mau lihat apakah kekasihnya Muhammad ada dalam hatiku. Kalau gak ada, mau pinternya kayak apa, mau hebatnya kayak apa, tidak punya nilai di mata Allah. Tapi begitu ada baunya Nabi Muhammad, ibu serius sekali. Begitu ada baunya Nabi Muhammad, Allah akan cintai kamu. Saya beberapa tahun yang lalu pergi ke Aqsa, di Aqsa. Malam terakhir saya di Jordan, ada di Palestina. Saya habis selesai sholat di Masjidil Aqsa, saya pulang ke hotel lewati Masjid Mi'raj. Ibu kalau lihat di gambar Masjid Al-Aqsa itu masjid yang di atasnya kubahnya warnanya hitam, bukan kubahnya yang warnanya kuning keemasan. Masjid yang di atasnya ada kubah kuning keemasan itu namanya Masjid Mi'raj, bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Mi'raj itu dalamnya adalah sebuah batu besar. Waktu Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj, nggak ada masjid di situ. Masjidnya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang bangun dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu sekalian saya melihat, nah Nabi selesai sholat di Masjid Al-Aqsa yang
nabi Allah, sehingga dengannya Nabi dapat julukan Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi dibawa Mi'raj, dinaikkan di atas batu. Nah di batu itu sekarang dibuatin masjid, namanya Masjid Mi'raj. Masjid itu batunya diposisikannya dari kuatnya tarikan dari atas, masjidnya batunya nganggang. Batunya tuh naik dari bumi ini naik batunya, dari kuatnya tarikan ke atas. Kabarnya ada yang mengatakan dari kuatnya tarikan ke atas, ada juga yang mengatakan batunya pengen ikutan Nabi Muhammad. Jadi naik itu pengen ikut. Makanya teman-teman sekalian, batunya tuh diikat biar nggak tambah naik ke atas. Saya nyampe ke sana, alhamdulillah. Walaupun baru tadi, mudah-mudahan hatinya juga nyampe juga. Karena nggak bisa nyampe kalau cuma baru tadi. Yang penting itu nyampe itu hati ya, kayak nih. Mudah-mudahan yang belum nyampe kakinya ke sana, mudah-mudahan hatinya udah nyampe ke sana. Jadi sekalian saya melihat, akhirnya kemudian hari terakhir saya di sana, masjidnya itu waktu saya lewat mau balik ke hotel, udah lagi ditutup-tutupin Masjid Mi'raj. Saya sampai penjaganya, saya bilang, "Kalau menentuk," saya bilang, "boleh dong kita masuk." Udah lagi ditutup, tapi dikunci pintu-pintunya. Kan ada banyak pintunya. Saya bilang, "Kan di Indonesia, kita dari Indonesia, besok kita mau berangkat ke Umroh, jadi ini adalah malam terakhir. Boleh dong saya masuk? Kita mau sholat rakaat gitu." Dan ya, saya turun masjid dan perpisahan dengan masjid ini bukan sahabat waktu balik lagi. Dia ngeliatin, kemudian dia bilang, "Jangan lama-lama ya. Ini udah lama saya pulang ke rumahnya, baru ke masjid ini." Saya bilang, "Iya sekarang aja." Saya masuk sama beberapa teman, beberapa rombongan yang waktu itu sedang jalan bersama saya. Saya bilang, "Yuk kita sholat ya." Habis selesai saya sholat, saya disamperin sama markom tadi itu. Saya begitu disamperin, saya udah mau curigain, saya bilang, "Iya kok sekarang saya keluar." Dia bilang, dia dari saya terus dia nanya gini, "Arab Arabi yang memang," dia bilang, "kamu ngerti bahasa Arab?" Saya bilang, oke boleh lah. Lagi kalau dibandingin orang Baikal, boleh lah ya, tahu saya kan kayaknya daripada ibu tahu bahasa Arab, seenggaknya 3 kalimat ya, anak, ente, kulus. Akhirnya kemudian saya bilang, boleh lah. Terus dia bilang, "Kak Robi," dia bilang, "sini, saya mau tunjukin sama kamu sesuatu." Saya ajakin teman-teman saya mau ikutan. Dia tunjukin sama saya sebuah lubang. Terus dia bilang begini, "Adkhili ini, masukin tangan kamu." Tangan saya disuruh masuk lubang. Kan saya curiga ya, ada ular di situ, nggak balik, ini tangan masih kepake. Kalau jengking ada apa kan, waduh bahaya. Saya lihatin mukanya kayaknya nggak mencurigakan gitu. Saya lihatin teman-teman kayaknya ya turutin aja di ustazah gitu dari matanya. Kita juga pengen tahu kayaknya gitu. Saya dijadikan bahan percobaan. Ya bismillah. Saya masukin tangan saya ke sana, lubang gitu. Terus dia bilang, "Sendiri, coba cium tangan kamu." Saya cium tangan saya, wanginya, enaknya, wangi. Nanti wangi saya bilang. Jadi karena wangi, saya suruh teman-teman ini masuk. Bukan itu Ustaz. Apa? Masih bilang masukin aja. Iya wangi. Saya tanya sama dia, "Apa nih?" Saya bilang, "Wangi apa? Kamu masukin minyak wangi apa gitu." Dia bilang, "Gak pernah. Kita gak pernah masukin minyak wangi apapun di situ. Tapi dulu waktu Nabi Muhammad berangkat naik buat Mi'raj, beberapa helai jenggot
umatnya. Nggak ada yang lebih wangi daripada kekasih Muhammad. Nggak ada yang lebih indah daripada kekasihku Nabi Muhammad. Yuk adik-adik yang nyari keindahan, yang nyari biar Allah pantas lihat kita itu, tuh cara deketin Nabi. Deketin Nabi. Gimana cara deketin Nabi? Ya 3 juga. Ini. Deketin Nabi pakai lisanmu yang paling gampang. Tapi ya kalau tidak dibarengi 2 hal yang lain agak susah nyampe juga. Yang pakai lisan banyakin sholawat, banyakin pujian kepada Nabi, baca juga, baca maulid, baca puji-pujian kepada Nabi, baca sejarah Nabi, baca. Nah, itu mendekatkanmu kepada Nabi. Kayak lisan, pakai anggota badan, miripin sama Nabi. Sunnahnya Nabi kita kerjakan. Masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, buka sendal kiri duluan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau makan tangan kanan, kalau cebok tangan kiri. Kan gitu. Ikutin sunnah-sunnahnya Nabi yang kita mampu. Jangan diremehin. Dek, jangan diremehin. Gak pantas santri-santri remehin sunnah Nabi. Jangan diremehin. Ilmu itu jadi indah kalau dalam ilmuku terdapat Nabi Muhammad. Amalia badanmu jadi indah kalau dalam amalia tersebut kamu mirip sama Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Sekedar gambaran kecil biar otak kita lebih nyampe kalau kita kasih perumpamaan. Satu hari saya lagi di Jakarta, di kendaraan di mobil sama seorang teman saya. Saya tahu teman saya biasa-biasa aja, bukan orang kaya, bukan orang pintar, biasa aja. Dia setir mobil, saya di sampingnya. Lampu merah berhenti. Ada anak kecil bawa alat musik seadanya, perempuan nyanyi. Teman saya ngeliatin dia, begitu dia nyampe ke mobil, dia langsung buka pintu mobil jendela mobilnya, terus dia liatin ke anak itu nyanyi. Saya nggak ingat lagunya apa, tapi pokoknya lagunya belum lagunya Nisa Sabian. Sekarang semua anak-anak ngamen nyanyinya lagu Nisa Sabian. Alhamdulillah saya jadi banyak salawatan. Waktu itu belum zamannya Nisa, jadi dia nyanyi itu. Habis itu teman saya ngeliatin dia itu udah kayak penuh sayang gitu. Habis itu teman saya ngeluarin duit yang cukup besar. Saya nggak ingat berapa, tapi antara kalau 50.000, 100.000 gitu. Habis itu dikasihin duit tersebut itu kepada si pengamen. Dan baik. Habis itu, habis pengamennya jalan, saya tanya sama teman saya bilang, kamu lagi banyak rezeki? Dia bilang, enggak Ustaz, lagi habis apa gitu, dapat duit banyak gitu, dapat dikasih sama suaminya, enggak. Saya bilang, oh, jangan-jangan kamu keliru. Tadi yang kamu kasih pengamen berapa? Misalnya gitu ya, 100.000. Ustaz, saya bilang, pengamen itu deh, gitu. Saya bilang, saya keliru. Oh, itu 100.000 ya? Saya bilang, 2.000. Misalnya gitu. Ternyata enggak gitu. Masa 100.000? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya sayang sama anak itu. Saya kaget sama mati. Kamu kenal? Saya bilang nih, kamu kenal sama dia? Dia bilang, enggak. Kok bisa sayang?
menjadi indah dalam pandangan Allah. Makanya mikir, apa yang dimikir? Pakai sendal mulai kaki kanan, lepas sendal kaki kiri keluar. Kakimu masih ada miripnya Nabi Muhammad. Kalau melihat suami senyum, senyummu di hadapan suamimu, bikin kamu punya kemiripan sama Nabi Muhammad. Yang kabarnya kalau melihat istrinya selalu ketemu sama teman-teman, sama guru, latihan untuk banyak senyum. Nabi ini, Manda tadanya bismillah wa tabassam. Nabi tidak mengucap satu ucapan kecuali diiringi dengan senyuman. Para ulama tuh makanya senyum-senyum loh. Coba dah lihatin foto-fotonya. Cek di Google Habib Umar bin Habib. Banyak fotonya lagi senyum. Nah itu kalau beliau fotonya lagi gak senyum, berarti lagi gak di depan orang. Beliau lagi sholat, kan ada itu yang suka ngomong sana untuk sini gitu ya. Beliau lagi doa, beliau lagi apa gitu, yang gak di depan orang, gak lagi ngeliatin orang. Nah itu beliau mungkin gak senyum. Tapi kalau beliau lagi ngeliat orang, mesti senyum. Ulama, teman-teman sekalian, semakin hatinya menjadi semakin indah dalam pandangan Allah ketika Allah lihat anggota tubuhnya mirip sama Nabi Muhammad SAW. Cara berdekat sama Nabi yang berikutnya, biar hatimu terpikat dengan Nabi Muhammad, menjadi indah dalam pandangan Allah. Dengan Nabi Muhammad, terhiasi dengan Nabi Muhammad, hatimu isi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ibu lihat, ada nggak sih rasa cinta? Pernah nggak, deh? Coba ingat, pernah nggak? Duduk sendirian, baca sholawat, kemudian mengalir air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Jika itu belum pernah, maka tangisilah dirimu. Pernah enggak ada rasa-rasa, ya Allah, pengen kangen, pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Kalau belum pernah ada rasa kayak begitu, belum ada getar-getar ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad, biasa-biasa aja ini, tangisilah dirimu, sebab hatimu belum terhiasi dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, teman-teman, saudari sekalian yang saya muliakan, pengen hatimu indah, kalau Nabi Muhammad dalam hatimu, cintai Nabi, kalian bawa bagian sebisa mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Kangenlah sama Nabi sebisamu mengagumi seseorang. Karena itu yang punya nilai dalam hatimu, teman-teman saya sekalian. Itu ada nilainya, itu ada nilainya. Nabi itu jangan kata dikangenin sama kita umatnya, dikangenin sama orang non-muslim aja Nabi senang. Nabi datang, Nabi itu kangen sama dia. Saya punya cerita mengenai hal ini, teman-teman saya sekalian.
Iman Siti. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Bisa dilanjut? Atau sudah mau? Bisa. Lanjut boleh? Ya, saya akan berhenti sebelum jam 4. Ya, saya akan berhenti sebelum jam 4. Jadi insya Allah ibu-ibu masih waktu sholatnya semuanya insya Allah masih panjang ya. Boleh lanjut ya? Ibu-ibu sini sekalian, ada seorang kawan di sana, seorang Nasrani. Ini ceritanya sudah gimana? Iya, boleh saya lanjut Bu? Boleh ibu, boleh saya lanjut? Artinya saya ada yang bicara, ibu dengerin boleh? Baik. Ibu-ibu saya sekalian, Ustazah Iman ini ada satu hari cerita, saya yang menerjemah, jadi saya paham. Beliau ceramah dalam bahasa Arab, beliau asli Mesir ya. Datang ke Indonesia berapa tahun yang lalu. Beliau cerita, ada seorang Nasrani nyari kerja, baca lowongan pekerjaan, ada lowongan pekerjaan jadi guru bahasa Inggris untuk sekolah Arab, sekolah Islam yang orangnya kebanyakan dalam bahasa Arab, ada di Amerika, Alexandria namanya. Dia pun kemudian melamar sekolah di situ tanpa tahu bahwa itu adalah sekolahan buat orang Islam. Dia selama ini baca yang namanya Islam itu teroris. Di Amerika sana banyak Bu. Dia belum pernah pergi ke Python soalnya. Ibu-ibu jangan kata merakit bom. Masak aja pakai helm. Takut kakinya muncrat Bu ya. Saya sih. Kalau masak pakai helm. Ibu-ibu sih sekalian, dia lihat Islam itu selalu di TV. TV itu Islamnya ceritanya tentang teror aja, orang Islam itu berarti teroris gitu. Dia kemudian melamar kerjaan, dapatlah dia pekerjaan tersebut, dia nggak tahu pekerjaan itu di sekolahan Islam. Dia masuk kali kerja di situ, dia dapetin, loh teroris semua nih pakai jilbab semua. Dia kemudian mengajukan diri untuk mundur dari pekerjaan tersebut. Tapi sekolahnya nggak mau, itu terima. Kecuali kalau itu mau bayar dendanya, dispensasi denda, bayar sekian, kemudian kami. Nah dia nggak bisa juga bayar denda, waktu dia nggak punya duit kok, makanya nyari sekian. Dia pikir udah terorisnya kecil-kecil ini, saya insya Allah bisa ngadepin deh, saya mudah-mudahan bisa ngadepin seenggaknya 6 bulan. Jadi dia kemudian mau kerja di situ dulu. Dalam masa 6 bulan itu, dia lihatinnya anak Islam pada baik-baik, hatinya bersih-bersih. Sampai kemudian dapat kerja 6 bulan kemudian kerja di langsung ke Komando PTC. Jangan tahun itu 99 kalau nggak salah ya, tahun 2000 berapa itu? Duduk kembarnya PTC itu loh ya deh, karena sempat di bawah. Itu pemerintah Amerika marah besar, kemudian semua orang Islamnya, sekolah-sekolah Islam ditutup, masjid-masjid ditutup, nggak boleh untuk kegiatan umum, kegiatan keislaman semua ditutup, termasuk nggak bolehin ada orang pakai jilbab keluar-keluar jalan-jalan. Masa itu beberapa bulan. Jadi sekolah itu pun juga termasuknya ditutup. Namanya Miss Roboni yang kerja tadi, dia pun kemudian ya udah deh enak saya nggak kerja tapi dibayar, kan gajinya tetap. Selama 3 bulan itu dia duduk di rumah, tapi Islam bangkit pada masa tersebut. Umat Islam Amerika membeli 1 stasiun televisi yang ada di sana. Satu stasiun televisi swasta mereka beli, urunan beli 1 stasiun televisi. Misalnya kayak RCTI atau SCTV apa gitu dibeli sama umat Islam. Di stasiun tersebut
Mereka berdakwah menyampaikan tentang Islam itu loh bukan teroris, Islam itu loh baik, tapi dengan cara yang bagus. Gitu ya. Salah satunya disampaikan tentang film tentang Islam, yaitu film tentang Nabi Muhammad, judulnya Ar-Risalah. Ada tuh filmnya bagus, jadi kalau mau nonton film itu boleh. Tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Sampaikan. Di Bisloko tiap hari nganggur, dia pegang es krim, dia nonton tuh film itu. Diceritakan tentang kehidupan Nabi dari mulai kecil, dewasa. Dia sayang sama Nabi, dia cinta sama Nabi. Nih ya, Nabi itu disayangin sama orang Nasrani yang liatin. Apalagi kalau kita yang sayang. Nabi dikangenin sama orang Nasrani lagi ada ibu-ibu teman-teman saya sekalian. Dia tiap hari nonton film Ar-Risalah, sedikit-sedikit film yang sayangin, 15 menit gitu. Setiap hari ditonton, tiap hari itu film. Sampai dicerita mengenai Nabi Muhammad hijrah. Waktu hijrah itu kan Nabi ada sembunyi 3 hari di Gua Tur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Di 3 hari itu Nabi sembunyi, kemudian kan Nabi berangkat menuju ke Madinah. Kan gitu ceritanya. Ibu, saat Nabi Muhammad mau berangkat hijrah ke Madinah, itu tampilan terakhir film tersebut nih adik-adik, kayak gini nih. Di scene film tersebut ya, adegan terakhirnya sebelum filmnya bubar, berlanjut besok harinya. Gini nih, Nabi itu saat mau berangkat dari kota Mekah, pas udah keluar dari 3 hari di Gua Tur, Nabi ada gini, Nabi ada noleh ke Gua Tur, ada noleh ke kota Mekah, mohon maaf. Kemudian Nabi mulai berangkat. Nabi ada ngomong kayak begini, ya Mekah, wallahi inni uhibba laula anna ahlak akhrajuni ma kharajtu minki. Wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena penghunimu mengusir aku darimu, aku tidak akan pernah keluar darimu. Wahai kota Mekah. Misloko nangis gerung-gerung. Ngeliat itu Misloko nangis gerung-gerung. Dia bilang, ya Allah, Nabi orang Islam cakep banget dah. Nabi orang Islam indah banget. Kota aja dicintai sampai kayak begitu. Kota dicintai sampai kayak begitu. Kata-katanya indah bahkan kepada sebuah kota. Ya ampun, Nabi orang Islam ini baik banget. Orang kafir Quraisy itu jahat banget ngeluarin orang sesuci ini dari Mekah. Dia nangis sampai nyesek, sampai ketiduran. Orang kalau habis nangis nyesek emang biasanya berbuntut dengan ketiduran. Saya udah pernah coba itu. Seribu sekalian, habis dia nyesek ketiduran, mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, dia kayak nemenin Nabi Muhammad berangkat hijrah. Sampai di Gua Tur, dia nanya ke Nabi, Rasul, kita mau di sini berapa hari? Nabi Muhammad bilang 3 bulan. Dia bilang, kayaknya yang dalam TV itu 3 hari. Kenapa ini 3 bulan? Habis itu, dia merasa dalam tidurnya itu, dalam mimpinya itu, dia merasa bahwa dia kemudian keluar 3 bulan karena nama Nabi. Kemudian Nabi berpisah. Nabi habis ngomong, wahai Mekah, aku cinta padamu. Habis itu Nabi dadah sama dia juga. Kata Nabi, disinilah aku harus berpisah denganmu. Ya dia nangis gerung-gerung di mimpinya. Jangan Rasul, Nabi orang Islam saya jangan ditinggalin. Nabi orang Islam saya jangan ditinggalin. Katanya Nabi Muhammad, kalau kamu ingin tetap bersama denganku maka masuk Islamlah. Dia kemudian terbangun dari tidurnya. Dia buka ada pesan masuk SMS HP-nya. Dia buka, hari ini sekolah mulai dibuka kembali. Dia langsung mandi, siap-siap, rapi-rapi. Dia ambil entah gorden, entah
Ustazah Iman begitu masuk ke kelas tersebut, dia heran gitu. Dia bilang, kok kamu ada di sini? Iman, tolong saya Iman. Dia bilang, tolong masukkan saya ke dalam agama Islam. Ayo Iman, masukkan saya ke dalam Islam. Sekarang juga Iman, sebelum saya mati, sekarang juga Iman. Katanya Ustazah Iman, kamu kenapa? Saya akan masukin kamu ke dalam agama Islam. Islam gampang kok kamu masuk. Gampang, cuma tinggal baca 2 kali kali. Tapi kalau boleh saya tahu kenapa kamu pengen masuk Islam? Dan dia bilang, karena saya tidak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Karena saya tidak mau pisah sama Nabi Muhammad. Adik-adik, coba tanya dalam hati, pernah tidak rasa itu terlintas dalam pikiran? Aku tidak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Saya tidak sanggup pisah dari Nabi Muhammad. Kalau rasa itu ada dalam hati kalian, ucapkan selamat, hatimu telah indah. Kamu sudah dapat at-tahiyyah bin Nabi. Kamu telah tahallait bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatimu telah berhias dengan Nabi Muhammad. Masuklah di Ramadan dengan syahrul saja. Benar hubungannya semua. Baca Quran. Hatimu persembahkan waktumu bersanding dengan Allah. Waktumu bersanding dengan Allah. Persembahkan waktumu buat Allah, harimu buat Allah, jam demi jam buat Allah, hatimu persembahkan buat Allah. Puasalah karena Allah, sahurlah karena Allah, tarawihlah karena Allah, baca Quranlah, nikmati kebersamaan firman-firman Allah. Bulan Ramadan, bulan bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul tahalli, syahrul tahalli, syahrul tajalli. Mudah-mudahan dari tahalli, tajalli berhasil kita dapatkan dalam sampai kita menuju Ramadan nanti insyaallah. Masuk pada bulan Ramadan, sesudah hati kita yatakhalla minal adnas, hati kita bersih dari segala kotoran-kotorannya, bersih dari segala dendam-dendamnya, bersih dari segala permusuhan-permusuhannya. Keribuan orang-orang yang berpengaruh pada diri kita berhasil kita dapatkan. Kemudian tahalluli berhasil kita dapatkan pada bulan ini dengan kita menjadi dekat dengan Nabi Muhammad, punya cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti jalan hidup Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Ada mirip-mirip sama Nabi Muhammad, ada bau-bau Nabi Muhammad dalam diri kita, dalam senyum kita, dalam wajah kita, dalam akhlak kita. Jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita menjadi hari demi hari semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Sepanjang Ramadan nanti juga semua rahmat, semua ampunan, tiket-tiket bebas api neraka semuanya berhasil kita dapatkan. Malam pandangan kasih sayang Allah kita dapetin, malam Lailatul Qadar kita dapetin, malam Qadar kita dapetin. Semua yang dijanjikan Allah pada bulan Ramadan semua berhasil kita dapatkan karena kita sudah mempergunakan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan tidak hanya bisa nyampein, tapi bisa juga buat mengamalkan. Yang mendengarkan mudah-mudahan bukan cuma bisa mendengarkan, tapi mampu mengaplikasikan dalam kehidupan, mampu mempraktekkan menjadi kerja nyata bagi badannya, bagi akalnya, bagi hati. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang menyampaikan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala bagusnya hati, bersihnya hati, indahnya hati, diterimanya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ala hadirin berkuliah salat jami'ah insyaallah. Alhamdulillah al-Fatihah. Assalamualaikum.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بحرمة الفاتحة وافتح لنا أبواب الخير وعلنا وأنت على الخير وإلينا من جميع الفتن ومن الصلاة إنك ولي بخير وتقول بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة الدين وتوفيق وصحة سعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت وقرة بعد الموت وقرة الحساب وأمنا من العذاب وأسلم من الجنة وجنة اللهم إنا نسألك من الأمور أوقاها ومن الأذهان أسقاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزاها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من بلائك ووسعنا شكرا عليك وأتنا بركاتك وحلاوة مناجاتك. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وبلغنا ببريئنا الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وبلغنا ببريئنا من الطعام والمنام والكلام. يا الله berkailah semua yang hadir di majelis ini. Kabulkan segala hajat kami ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah Engkau. Dan hajat kami yang terbesar adalah keridhaan-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah cinta-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada hati kami rahmat-Mu. Karuniakan pada hati kami ampunan-Mu. Karuniakan pada hati kami cinta-Mu. Karuniakan pada hati kami ya Allah cinta terhadap kekasih-Mu yang menjadikan hati kami terhias dan Kau berkenan memandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, dapatkan kami mengamalkan apa yang Kau sudah berikan. Jangan jadikan jatah saya dan segala mengucapkannya ya Allah. Jangan jadikan jatah yang mendengar hanya sekedar mendengarkannya ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah seperti Kau telah membersihkan hati hamba-Hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Allah, jauhkan permusuhan, jauhkan dendam, jauhkan kebencian dari dalam hati kami ya Allah. Hiaskan hati kami dengan cinta kepada kekasih-Mu Muhammad dan mencintai segala yang dicintai Nabi Muhammad, mencintai segala yang dicintai Nabi Muhammad, mencintai para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi sebagai keluarga Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mencintai ilmu sebagai ilmunya Nabi Muhammad, mencintai pondok-pondok pesantren sebagai bagian dari tempat penerus Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Jangan halangkan langkah kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad, memandang wajah para keluarga Nabi Muhammad, memandang wajah para ulama Nabi Muhammad, memandang wajah para penerus Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah. Jangan angkat telinga kami ya Allah dari mendengar apapun yang mendekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Jangan angkat lisan kami untuk dapat berselawat memuji-muji Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, hiaskan diri kami dengan sunnah Nabi Muhammad. Hiaskan diri kami dengan praktek terhadap apa yang membuat kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Berkailah semua yang hadir semua. Berkailah pondok pesantren ini ya Allah. Berkailah kiainya ya Allah. Berkailah para kunai-kunainya ya Allah. Berkailah guru-guru kami di tempat ini ya Allah.
Berkailah semua santri-santrinya ya Allah. Karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan mereka semua kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, kami titipkan diri kami kepadamu, agar Kau jaga seperti Kau menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahu fiha subhanallah wa tahiyyatuhu fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya sangat memohon jika ada teman-teman yang ambil gambar baik foto atau video, saya mohon untuk dihapus sekarang juga. Sekali lagi, bagi teman-teman ibu mungkin yang ada ambil gambar baik foto atau video, dan ada bolehnya saya walaupun dari jauhan, saya harap amanat saya dihapus sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.